Tema kita di hari ini adalah setia dalam perjalanan, teguh dalam tujuan. Setia dalam perjalanan, teguh dalam tujuan. Ini satu tema yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita boleh membuka tahun ini. Kita akan mendalami makna setia dan juga teguh karena ini saling mengait satu dengan yang lain. Saya akan mengajak kita berangkat dari 1 Korintus 15 ayat 58. Saya ajak kita semua untuk membacanya perlahan-lahan saja. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang saya highlight yang menjadi pemikiran kita bersama-sama. Bagaimana untuk setia dalam perjalanan dan teguh dalam tujuan. Ya, di sini Rasul Paulus mencatat kepada jemaat di Korintus. Dia melihat jemaatnya bukan sebagai sesuatu komandan bicara kepada anak buah, tetapi dia memperlakukan jemaat Tuhan di Korintus betapapun kacaunya gereja ini. Paulus menyebut mereka saudara-saudaraku yang terkasih. Karena memang kasih itu sangat dibutuhkan. Kasih itulah yang bisa membalut luka. Kasih itulah yang bisa menepikan perbedaan. Bahkan yang bisa meredakan percekcokan, pertengkaran, favoritisme, dan begitu banyak masalah di dalam gereja Tuhan, mulai dari gereja mula-mula. Ya. Karena itu ketika Rasul Paulus membuka dengan melihat jemaat Tuhan sebagai saudara-saudaraku yang terkasih, maka ini adalah sapaan yang bukan lip service, ya. Tetapi ini adalah sapaan yang tulus, yang menyejukkan, yang menyampingkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam jemaat. Ya, kalau kita baca pasal 1, waduh ini jemaat yang penuh dengan pertengkaran. Walaupun juga jemaat yang penuh dengan talenta yang luar biasa. Ini jemaat yang diberikan karunia-karunia rohani yang paling banyak, berlimpah ruah. Tetapi inilah penting sekali untuk mengedepankan kasih di dalam pelayanan maupun di dalam relasi antar jemaat Tuhan, antar pelayan Tuhan, antar di dalam relasi di dalam keluarga dan semua relasi yang ada. Dan tentu harus berdiri teguh. Ya, berdiri teguh. Berdiri teguh bukan berarti tidak ada angin. Ya, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana itu digambarkan sebagai jangkar. Pengharapan di dalam Tuhan sebagai jangkar. Yang apa? Yang akan menjaga kita. Ya, ini berdirilah teguh, jangan goyah. Ini sesuatu yang mirip. Bagaimana jangkar itu, ya kebetulan saya pernah pelayanan di desa nelayan. Jadi saya juga ikut ke laut, nggak ngerti mancing, tiba-tiba ikut ke laut, perjalanan pertama udah pasti muntah-muntah sampai keluar cairan kuning. Ya karena ya bukan pelaut, mau jadi pelaut ya gitu. Bukan mau jadi pelaut, tapi karena jemaat yang saya jangkau itu orang-orang yang saya layani adalah komunitas nelayan. Nah, saya jadi baru belajar di situ, tapi jadi teringat firman Tuhan. Bagaimana jangkar itu pengharapan kita. Bagaimana berdirilah teguh, bukan berarti tidak ada angin, bukan berarti tidak ada ombak. Tetapi jangkar itu talinya panjang, ya bukan tegak lurus. Misalnya dalamnya laut 40 meter, bukan talinya 40 meter. Enggak, talinya itu panjang. Kenapa? Karena ketika datang angin kencang, kapal itu akan terhempas, bukan terhempas tenggelam bukan ya. Tetapi lalu jangkar itu akan menancap di pasir atau di karang atau di apapun itu. Jangkar itu tajam ujungnya ya, begini ngadep atas ya. Tetapi kalau ada angin kencang, kapal ketarik ombak, terdorong ombak, maka talinya akan terulur dan akhirnya nanti jangkarnya akan menancap di
pasir atau di karang atau apapun yang ada di bawah itu. Maka semakin anginnya kencang, semakin jangkarnya menancap. Sehingga walaupun kapal bisa menjauh dari jangkar, tetapi dia tidak terputus karena ada tali yang menghubungkannya. Jadi walaupun istilahnya main gitu ya, dia main juga gini, enggak tegak lurus, tetapi tetap tidak akan hilang karena ada jangkar. Jadi teguh dan jangan goyah itu bukan berarti enggak pernah goyang. Ya, guru fisika saya waktu SMA, ya kelas 1, itu juga bilang, sambungan di jalan tol gitu ya. Pikiran saya kan dulu kalau jalan itu mau kuat, ya harus sekeras-kerasnya. Ternyata kata guru saya dan terbukti ya di jalan tol, walaupun saya nggak lihat tapi bisa rasa. Itu di sambungan itu, dia tetap ada seperti pernya ya, yang main. Untuk apa? Menahan getaran. Karena itu mau di mobil, di motor, semua ada bumper. Ya. Dia bisa goyang? Bisa. Tapi justru itu untuk meredam, untuk bertahan. Biar nggak hancur, kalau keras sama keras hancur. Maka di antara sambungan itu perlu ada peredam. Ya. Sebenarnya di anatomi tubuh kita juga kita udah diajarkan ya. Di dalam sambungan tulang dengan tulang itu pasti ada sendi, jaringan lunak. Supaya apa? Supaya tulang sama tulang ini, waduh kalau gesekan keras. Ya keras sama keras. Gampang retak, gampang patah. Karena itu perlu ada jointment, sendi. Supaya apa? Supaya ini bisa main. Ya, bisa main maksudnya ada batas toleransi dia sehingga mengurangi gesekan. Nah, penting sekali. Dan tentu saja kalau mau setia dalam perjalanan dan teguh dalam pertujuan, harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, karena dengan kita giat dalam pekerjaan Tuhan, kita akan mengesampingkan yang lain menjadi sekunder. Ya, menjadi sekunder. Sehingga kita di dalam pelayanan biasanya ada perbedaan-perbedaan. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam. Dan yang juga menyejukkan, di kalimat terakhir dikatakan, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, bukan kita mengejar pahala, bukan. Tetapi Tuhan memperhitungkan setiap jerih lelah kita. Walaupun pelayanan itu bukan mau cari apa-apa, bukan. Itu pelayanan adalah respons kita. Karena Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, maka sebagai respons wajar, ya, sebagai orang yang tahu diri, walaupun kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan, kita mau melayani Tuhan, ya, dengan doa, dengan dana, dengan apa yang kita bisa. Tentu nggak semua pelayanan tersedia untuk kita, ya, tetapi bisa kita kerjakan apa yang kita bisa. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, tema kita tahun ini, tema gereja kita, tema besar sepanjang tahun adalah gereja dewasa yang misioner. Dan ini harus dikaitkan juga dengan tema kita hari ini, setia dalam perjalanan, teguh dalam tujuan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Karena gereja dewasa yang misioner di sini ada dua kata yang penting, yaitu dewasa dan misioner. Dewasa berbicara tentang pertumbuhan. Ya, kalau tidak bertumbuh tidak akan dewasa. Nah, dewasa tidak berkaitan langsung dengan umur. Gereja bisa berumur 100 tahun tapi tidak dewasa. Ya, seperti kita manusia ya. Kita bisa umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 80 tahun belum tentu dewasa. Ya. Kalau 80 tahun tua udah pasti, tapi dewasa belum tentu. Ya, karena dewasa berkaitan dengan kualitas, bukan kuantitas. Karena itu mendiang pendeta Bigman udah berkali-kali juga mengatakan bahwa kita mau jadi gereja yang benar, bukan gereja yang besar. Ya, syukur kalau begitu ya. Takutnya benar juga enggak, besar juga enggak. Ya, udah enggak besar, enggak benar lagi. Waduh, itu jadi double negatif. Ya, jadi double negatif.
Tapi memang kita kalau mau jadi gereja yang dewasa harus mulai dengan kebenaran. Dan misioner. Dan ini juga zaman sekarang makin kesini gereja semakin selfish. Semakin mencari untuk diri sendiri saja. Ya, menjadi tidak misioner. Pelayanan lebih kepada internal. Ganti jubah paduan suara, ya. Program apa? Paduan suara kita jalan-jalan misalnya ya. Saya ngomong paduan suara karena saya anggota paduan suara gitu. Jadi nyindir diri sendiri. Jangan sampai program paduan suara maunya, paduan suara jalan-jalan ke Israel yuk misalnya. Enggak salah sih. Tapi kita lupa misi yang hakiki. Ada banyak orang yang membutuhkan. Kita buka mata enggak? Iya. Kemarin di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai sekarang masih terseok-seok itu. Apa yang sudah kita lakukan? Ya, nggak mesti kita harus langsung ke sana seperti YouTuber itu. Sekarang dia udah YouTuber yang tenar itu sekarang udah menutup pintu donasi karena dia udah kelelahan katanya. Dia 22 hari di tempat bencana udah nggak sanggup lagi katanya. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting bahwa gereja yang dewasa dia harus ingat dewasa itu bukan hanya untuk punya gedung yang lebih megah, yang lebih mewah, ya, fasilitas yang lebih hebat, AC yang lebih dingin, ya. Lalu pernak-pernik gereja yang makin wow, ya, teknologi IT di gereja yang semakin up to date, ya, itu baik juga. Tetapi itu belum sampai kepada misioner yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Puji Tuhan gereja kita juga terlibat di dalam misi. Di dalam misi di Kalimantan Barat. Mendirikan sekolah, lalu mendirikan pelayanan media PAMA. Tetapi kita perlu bertanya juga, apakah hanya itu saja? Apakah di luar itu bukan misi? Apakah kita tidak boleh menjangkau yang lebih luas lagi? Ya, tentu ini menjadi diskusi, menjadi renungan yang penting bagi kita. Bahwa gereja yang misioner dia memerlukan kedewasaan. Ya, kedewasaan. Tidak melulu soal finansial. Karena kalau udah soal finansial kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Ya. Misalnya mau melayani, wah saya harus financial freedom dulu. Cukup untuk 80 tahun ke depan baru saya pelayanan. Nggak akan pelayanan kalau kayak gitu. Karena kebutuhan nggak pernah selesai. Gereja juga gitu. Wah gereja kami ini gereja UMKM. Ya. Saldonya belum triliunan misalnya, atau belum ratusan M, masih butuh ini keamanan finansial gereja. Wah gereja jadi pola pandangnya jadi kayak perusahaan. Nah ini perlu menjadi perenungan. Tidak harus kita menjadi gereja kaya baru kita menjadi gereja yang misioner. Karena Tuhan pasti pelihara, ya terbukti. Sekolah yang di bawah Yayasan Mika di Kalimantan itu proyek tekor, ya proyek tekor. Uang gereja cukup nggak buat ke sana? Sangat tidak cukup. Sangat tidak cukup. Tetapi kok masih ada sampai sekarang? Itulah cara Tuhan. Ketika kita memilih menjadi misioner, maka kita sudah turun tangan dan sesuatu atau segala hal yang kita tidak mampu lagi, Tuhan yang akan turun tangan. Tuhan yang akan membuka jalan. Ya, karena itu ini juga berkaitan di dalamnya. Setia dalam perjalanan, teguh dalam tujuan. Nah, standar kesetiaan, setia dalam perjalanan. Bagaimana standar kesetiaan itu kita bentuk? Ya, standar kesetiaan yang paling hakiki, yang paling tinggi adalah kebenaran Allah. Adalah kebenaran Allah. Standar kesetiaan tertinggi bukan kepada negara, bukan kepada gereja, bukan kepada apapun juga, tetapi kepada kebenaran Allah. Kenapa? Karena negara bisa salah. Ya, kekristenan mula-mula sampai beratus-ratus tahun itu di bawah tekanan, di bawah ancaman, di bawah penganiayaan, dan berkali-kali di dalam sejarah negara memaksa semua rakyatnya untuk menyembah raja, ya, atau punya iman yang sama dengan raja. Tetapi sepanjang sejarah juga orang-orang percaya menolak. Kalaupun nyawa taruhannya, mereka memilih untuk setia kepada
kebenaran Allah sebagai standar kebenaran tertinggi. Ya. Nah, kesetiaan tertinggi yaitu kepada prinsip kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menjadi standar kebenaran kita. Dan firman Tuhan adalah standar kesetiaan tertinggi. Organisasi hanya relevan selama ia memuliakan Tuhan dan memegang kebenaran firman. Di dalam sejarah gereja berkali-kali salah. Ajarannya juga berkali-kali salah. Kenapa? Ketika organisasi terikat dengan kepentingan politik, terikat dengan kepentingan ekonomi, ingin dapat pemasukan yang banyak, maka berkali-kali di dalam sejarah gereja melacurkan kebenaran dengan memberikan ajaran supaya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya. Dan gereja juga pernah salah karena gereja pernah menyatukan antara pelayanan dengan kekuasaan politik. Gereja udah belajar banyak. Ya, karena itu setelah kegagalan demi kegagalan, kekristenan menjalani sampai sekarang bahwa agama dan politik tidak boleh digabungkan, ya. Jangan pendeta dijadiin presiden, jangan. Ya. Karena bukan jadi presiden yang hamba Tuhan, bukan. Akan jadi politisi, enggak kelihatan lagi pendetanya. Ya. Udah itu sejarah udah banyak membuktikan. Sekarang yang menyatukan itu masih setia menyatukan juga hancur-hancuran. Negara apa itu? Iran. Ya, baca sekarang berita, Iran kacau balau. Karena pemimpin tertinggi bukan politisi. Pemimpin tertinggi adalah rohaniawan yang selalu apa? Diktator, satu arah, komando. Karena dia bilang ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Ketika negara kacau balau karena mismanagement, tinggal bilang ini gara-gara Amerika, ini ulah Israel. Semua membuang kesalahan ke pihak luar. Padahal di dalam juga korupsi banyak. Ya, tapi sekarang rakyat udah nggak tahan, tadinya takut semua, ya, takut semua karena dibuat aturan berdasarkan ajaran agama tertentu, tafsiran dari pemimpin. Ya, berapa tahun lalu soal gara-gara seseorang yang karena tidak menjalankan aturan agama yang dijadikan aturan negara, lalu dimasuk penjara, disiksa, mati, ketahuan, wah demo besar-besaran di Iran. Tapi nggak sampai sebesar sekarang. Sekarang besar sekali karena apa? Rakyat udah nggak tahan, ya, udah nggak tahan, mau dipenjara lah, ya, mau dibunuh sama tentara dibunuh lah karena tentara juga udah mengeluh. Kemarin saya nonton ulasan tentang Iran, bahkan sampai tentara polisi pun curhat di medsos. Sekarang gaji kami nggak cukup untuk hidup keluarga dengan anak 3. Saya mau jual ginjal, hubungi nomor ini. Sampai aparat negara pun dengan terbuka mau jual ginjal. Karena apa? Karena susahnya hidup. Sehingga sekarang $1 Amerika 1.400.000 rial. Ya, kita kalau dolar sampai 17.000 aja rakyat udah ngamuk kan. $1 17.000 udah ngamuk kita. Tapi ini $1 1.400.000 rial. Apa enggak? Kocar kacir. Itu negara, ya. Karena itu kita belajar, kekristenan belajar bagaimana agama, gereja dan negara adalah mitra tapi juga mitra kritis. Gereja harus menjadi kompas moral, jangan terlibat dalam politik praktis, ya. Jadi kalau negara, pemerintah sudah mulai ngaco-ngaco, gereja harus berani bersuara. Ya, jangan sampai pemerintah nyumbang gereja lalu gereja bungkam. Apapun diiyakan. Ya, apalagi kalau terima konsesi tambang, udah nggak bisa ngomong. Ya, sekarang kita lihat bagaimana agama, organisasi agama tertentu gara-gara terima konsesi tambang, tambangnya belum jalan, ributnya udah jalan. Ya, karena harus jaga keseimbangan, ya. Agama, khususnya gereja, harus menjadi mitra kritis. Mitra kritis bukannya berarti musuhan, enggak. Ya, jadi menjadi penyeimbang. Itu gereja harus menjalankan dan orang percaya harus menjalankan prinsip kebenaran Allah.
Dan jadikan Kristus sebagai pusat hidup dan pelayanan kita. Kita setia bukan kepada struktur agama atau kepada orang tertentu, tetapi kepada Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Kalau kita misalnya mengagung-agungkan Petrus, jangan-jangan kita juga ngikuti Petrus. Petrus saja pernah menyangkal Yesus kok. Saya juga mau menyangkal ntar bertobat lagi kayak Petrus. Belum tentu. Ya, kita belum sempat bertobat, kita udah ditarik dari peredaran. Ya, belum tentu. Maka jangan favorit kepada satu orang, karena manusia itu tempatnya salah. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Yesus yang bisa dan pantas dijadikan sebagai pusat hidup dan pelayanan kita. Ketika orang atau organisasi bertentangan dengan firman, maka kesetiaan kepada Kristus harus diutamakan. Bukan berarti agama gereja selalu salah, enggak juga ya. Enggak juga. Tetapi ketika orang, organisasi bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus memilih setia kepada firman. Karena Kolose 3 ayat 16 juga mencatat, tetapi hendaklah firman Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya, kalau kita mau melihat sepanjang sejarah, ya ada banyak kisah ketika orang percaya dihadapkan dengan berbagai-bagai, kalau enggak tantangan, kalau enggak godaan antara dua ini. Ya, di Perjanjian Lama banyak tokoh. Yusuf, ya bagaimana dia dijual. Dia berhak untuk benci kepada saudara-saudaranya secara kemanusiaan ya. Lalu ketika dia ditawarkan oleh istri Potifar ya menjadi selingkuhan, mungkin dia bisa, kalau dia mau dia bisa menjadi simpanan, cowok simpanan tante Potifar, yang pasti dia aman, nyaman, berkecukupan ya. Tapi paling banter dia menjadi gigolo kelas elit. Ya, mentok di situ kalau dia melacurkan kebenaran. Tetapi dia lebih memilih di penjara pun nggak apa-apa. Yang penting saya tahu saya benar, ya. Dan Tuhan mengangkatnya kembali. Ini yang kisah-kisah indahnya di dalam Alkitab ya. Lalu kita ada juga Daniel. Ada Daniel. Bagaimana orang nggak suka sama Daniel? Dia ini di negeri Persia. Bagaimana cara menjatuhkan? Ini orang integritasnya luar biasa. Akhirnya dicari cara supaya kesalehannya menjadi kesalahan. Yaitu musuh-musuh politiknya merayu raja untuk mengeluarkan aturan yang tidak bisa ditarik kembali. Bahwa tidak boleh ada yang menyembah dewa lain atau apapun juga selain raja. Dengan itulah Daniel kena pasal. Ya. Dan hukumannya berat, dilempar ke gua singa. Padahal Daniel dengan Raja Darius ini akrab. Ini andalan, orang paling bijaksana di negeri itu. Raja sedih. Tetapi ketika raja mau mencoba menyelamatkan Daniel, pengikutnya bilang, omongan raja harus bisa dipegang. Itu peraturan tidak bisa ditarik kembali. Ya. Akhirnya raja menemui Daniel. Semoga Tuhan menyelamatkan engkau. Semoga Tuhanmu menjaga engkau, menyelamatkan engkau. Lalu Daniel masuk gua singa. Dan besok paginya semalam-malaman raja susah tidur. Pagi-pagi benar raja yang datang ke gua untuk melihat Daniel. Daniel, masih hidupkah engkau? Apakah Allahmu menyelamatkan engkau? Disahut sama Daniel. Iya raja. Ya, bukan berarti singanya lagi sakit gigi, enggak. Atau itu singa ompong, enggak ya. Kenapa? Karena kalau kita baca di Daniel, itu akhirnya yang jahat kepada Daniel dilemparkan ke gua singa, belum nyampe dasar udah diterkam katanya. Ya, jadi itu bukan singa ompong, bukan singa kenyang, bukan. Tetapi Daniel sendiri menyatakan bahwa malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa itu. Dan kemudian Hanania, Misael, Azaria. Ya, kita lebih kenalnya Sadrak, Mesak, Abednego, ya itu nama panggungnya, kan sering gitu kan, nama panggung lebih diingat daripada nama asli. Itu juga mereka begitu, dicari cara untuk menjatuhkan mereka, ya. Tetapi mereka memilih untuk hidup benar. Kata-kata mereka kepada raja luar biasa. Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kami dari perapian itu. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan kami, enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa.
Mungkin raja bilang kepada mereka, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kamu di kampungmu ya kamu ikutinlah. Ya, ini di kampung saya penguasanya. Gara-gara cuma satu hal doang kamu harus mati, sayang banget. Ya, udah ngikut aja lah, ngikut aja. Ya. Yang penting dalam hati kamu enggak begitu, tapi ikutin aja biar selamat gitu. Enggak. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego enggak apa-apa. Tuhan sanggup menyelamatkan. Enggak diselamatkan juga enggak apa-apa. Toh diselamatkan pasti masuk surga. Ya. Mereka setia dan mereka diselamatkan Tuhan. Tapi ada banyak memang catatan di dalam sejarah yang enggak happy ending. Ya, murid Rasul Yohanes, Polikarpus dibakar. Mati, ya. Tapi ya diselamatkan Tuhan, maksudnya pasti masuk ke sorga. Bahkan martir itu punya tempat spesial di sorga. Di sepanjang sejarah gereja banyak. Jan Hus, siapa lagi? Yesaya, ya. Banyak sekali, ya banyak sekali. Reformasi awal-awal sebelum zamannya Luther juga, wah itu pada dihukum mati. Karena dianggap tidak mengikuti kebijakan gereja sebagai organisasi. Maka ketika suara-suara reformasi itu keluar, orang yang mau melakukan reformasi dianggap sebagai penjahat. Ya, dianggap sebagai penjahat dan dihukum mati. Di Alkitab juga banyak contohnya tadi seperti yang disebutkan. Lalu ada siapa lagi? Misalnya Esther. Nah, Esther sebagai ratu. Ya perjalanan hidup dia manis ya di depannya ya, karena ratu diturunkan lalu ada audisi mencari ratu yang baru. Lalu Esther mendapat anugerah Tuhan, dia kemana-mana dia disukain, padahal yang cantik mah pasti banyak ya, yang cantik pasti banyak. Tetapi bagaimana kasih karunia Tuhan atas dia sehingga yang bagian audisi calon ratu pun senang sama dia. Ketika dia ketemu Raja Ahasiweros juga, raja senang melihat dia. Ya, akhirnya dia menjadi ratu. Dan ketika Haman membenci orang-orang Israel, maka Haman juga menghasut mirip yang tadi kepada Raja Darius. Menghasut ada bangsa yang tidak mau tunduk kepada kaisar. Ya. Esther dimintain tolong, Esther bilang, waduh saya ini kan ratu itu nggak bisa ngapa-ngapain, menghadap raja aja harus dipanggil, nggak boleh datang sendiri. Ya kalau sekarang bisa WA kan enak. Dulu nggak boleh datang ke raja kalau nggak dipanggil, hukumannya mati. Ya. Lalu pembawa pesan balik kepada Mordekai. Mordekai kasih pesan, bilang kalau Esther nggak mau bantu, pihak lain akan membantu. Tentu maksudnya Tuhan. Ya, Tuhan punya cara untuk membantu. Dan akhirnya Esther ambil risiko. Kalaupun saya harus mati, biarlah terjadi demikian. Wah, ini pernyataan iman yang luar biasa. Ini bertentangan dengan peraturan. Bertentangan dengan peraturan raja. Tetapi dia ambil risiko. Dan ini happy ending juga. Ya, akhirnya Haman yang dihukum, disulakan ya pada sebuah tiang, digantung lah pada tiang. Lalu di gambar kita pertama tadi, bagaimana Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia digoda sama iblis. Ya, cara setan kan kalau enggak dengan cara mengancam, ya menggoda. Antara dua itu. Ya. Digoda dengan makanan enggak mempan. Digoda dengan kekayaan enggak mempan. Digoda dengan kekuasaan enggak mempan. Padahal ini yang dicari manusia. Ya, ada banyak orang di daerah tertentu atau mungkin di negara-negara yang menjadi Kristen aja susahnya minta ampun. Ada orang-orang yang akhirnya memilih, udahlah daripada susah hidup, ya udah tukarlah Kristus dengan keamanan, jual Kristus demi kenyamanan, sangkali Kristus demi jabatan, tinggalkan Kristus demi cowok atau cewek yang cakep. Ya. Banyak terjadi. Lalu mulai merasionalisasi, semua agama sama aja kok. Semua agama
menuju jalan yang sama. Padahal Kristus sudah menyatakan, I am the way. Ya, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Next. Ya. Dua realitas. Tujuan sama, tidak selalu jalannya sama. Nah, ini kebenaran tentang kedewasaan, ya. Tujuan rohani yang sama tidak selalu berarti harus melalui jalan yang sama dalam perahu yang sama. Ini jangan salah paham, ya. Jangan pikir, wah, mau Kristen mau bikin Kristen tujuannya sama kok. Bukan, ya. Bukan itu maksudnya. Kita bisa, nanti akan dijelaskan, kita bisa memiliki tujuan rohani yang sama, yaitu mengenal Kristus, hidup kudus, dan memberitakan Injil. Namun jalan pelayanan bisa berbeda sesuai panggilan dan anugerah masing-masing. Satu tujuan tetapi beragam cara melayani. Kalau kita lihat para reformator gereja, mereka tidak satu suara dalam segala hal. Enggak. Ya. Ada dalam doktrin-doktrin dalam tanda kutip yang minor tentang tata cara peribadatan, tentang konsep perjamuan kudus, tentang beberapa ritual gereja. Mereka beda pandangan. Sama-sama reformator. Ya. Sama-sama reformator. Tidak semua harus satu suara. Ya. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Allah Tritunggal, Kristus adalah Allah dan manusia, itu nggak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau tata cara peribadatan, itu nggak ada masalah. Ya. Ada gereja yang pakai asar greeter, ada yang nggak pakai. Ada gereja yang pakai full band, ada yang nggak pakai. Ada yang cuma pakai piano, bahkan ada yang nggak pakai alat musik. Ya. Ada yang pakai kursi, pakai sofa, ada juga yang di lantai. Ya, Kristen Timur Tengah seperti itu. Ya, itu nggak masalah. Ya, satu tujuan, berbagai-bagai cara melayani itu adalah kekayaan. Ya, bahkan satu gereja juga berbeda-beda cara melayani. Coba lihat sepanjang tahun yang khotbah di sini di mimbar. Ya, semua jemaat kebagian khotbah nggak di mimbar? Ya enggak. Ya, berarti saya nggak pelayanan? Ya bukan. Berbagai cara melayani, tetapi satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Anda menjadi asar greeter, menjadi singer, menjadi WL, menjadi pemusik, kolektan, petugas doa, pengakuan iman, hukum kasih, itu semua punya tujuan yang sama. Ya. Tapi skupnya beda-beda. Wah, saya nggak terlibat pelayanan langsung, tapi Anda mendengarkan khotbah tidak tertidur itu juga udah luar biasa. Ya, apalagi khotbah Gary nggak ada yang 15 menit ya. Kebanyakan udah dari belakang. Waktu habis. Pendeta ngoceh terus. Sampai putus asa yang di belakang, dibuang itu kertasnya. Kertas waktu habis. Ya. Seperti itu. Jadi di dalam kedewasaan orang bisa mengerti berbagai-bagai cara. Termasuk kita misalnya dengan gereja lain. Ya, sama-sama reform aja beda caranya, ya kan? Sama-sama Kristen banyak sekali alirannya. Ya. Maka kita tidak bisa jumawa merasa kita benar berarti mereka sesat semua, ya enggak. Ya, cuma beda-beda hal-hal yang minor, yang bukan esensial, itu enggak perlu diributkan. Ya, kita satu tujuan, tetapi beragam denominasi, beragam cara melayani, bahkan di dalam satu gereja. Ya. Dan kalau kita melihat rekan-rekan yang dalam perjalanan misi Paulus, rekan-rekannya itu ada yang sama, ada yang berubah. Ya. Ada Silas ikut dalam perjalanan pertama, lalu ikut lagi dalam perjalanan yang kedua. Lalu ada Timotius, anak rohani Paulus, yang disebut anak rohaninya yang menjadi sahabat dan rekan setia. Ada Lukas yang mencatat kisah perjalanan itu, kisah para rasul. Lukas yang catat karena dia orang yang akademik, ya, dia catat, dia riset, ya, kita pernah dengar khotbah 1-2 bulan yang lalu,
Bagaimana dia mencatat kepada Raja Theophilus. Aku istilahnya mencari saksi-saksinya, lalu menyusunnya dan mempresentasikannya kepada kamu, kepada raja. Ya. Jadi Lukas juga teman setia Rasul Paulus. Bukan berarti yang gak sejalan gak setia, bukan. Karena kesetiaan tertinggi adalah kepada kebenaran Allah. Belum lagi ada Priscilla, Aquila yang bantu di Efesus, ada Apolos, ya. Dan Apolos dibantu pemahaman imannya, doktrinnya oleh Priscilla dan Aquila di Efesus. Tetapi ada yang berpisah jalan dengan Rasul Paulus. Siapa dia? Barnabas. Ya. Barnabas. Di dalam mission trip, Paulus tidak mau ada Yohanes Markus, ponakan Barnabas. Perjalanan berikutnya, enggak diceritakan. Mungkin kekanak-kanakan, ngambekan, enggak tahu, enggak diceritain di Alkitab. Tapi intinya, Paulus tidak mau lagi ada Yohanes Markus di dalam tim pelayanannya. Dan Barnabas sebagai paman, bukan karena nepotisme ya, mungkin dia pikir orang kan bisa bertobat, namanya juga anak muda. Ya, tetapi Paulus enggak mau lagi, enggak mau ada dia. Akhirnya Barnabas dan Paulus berpisah. Paulus memilih Silas, Barnabas membawa Yohanes Markus. Yang salah siapa? Enggak ada yang salah. Dua-duanya dipakai Tuhan. Bahkan di dalam akhir hidup Rasul Paulus mencatat dengan eksplisit di dalam Alkitab. Yohanes Markus, dia sebut pelayanannya penting bagiku. Artinya apa? Rasul Paulus juga di dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan, dia semakin wise, semakin bijaksana. Maka beda jalan, beda gaya, beda tempat, bukan berarti lawan. Ya, kadang orang yang sempit pemikirannya kan, wah beda pilihan presiden aja musuhan, pindah gereja misalnya. Suami istri satu tidur di sofa, satu tidur di kamar, gara-gara beda favorit. Ya, satu nyoblos A, satu nyoblos B. Ya, macam-macam orang. Nah, orang yang semakin dewasa akan bisa mengerti perbedaan ini. Karena itu dibutuhkan kedewasaan di dalam apapun juga, termasuk katakanlah di konteks gereja kita. Mungkin ada jemaat-jemaat lama yang sudah tidak ada di tempat ini. Kita jangan melihat mereka sebagai musuh. Jangan-jangan mereka jauh lebih dipakai Tuhan daripada kita. Kita yang merasa benar sendiri di dalam tempurung, belum tentu. Ya, atau hamba-hamba Tuhan yang dulu pernah pelayanan di sini, sekarang tidak lagi bersama dengan GRI. Belum tentu mereka tidak dipakai Tuhan. Ya, belum tentu. Karena beda organisasi, beda pelayanan, selama itu satu tujuan, dengan motivasi yang murni hanya beda gaya, beda cara. It's okay. Ya, it's okay. Barnabas menjadi satu contoh yang sangat tepat. Barnabas dan Paulus. Sama-sama cinta Tuhan, sama-sama setia melayani Tuhan. Dan sama-sama dipakai di dalam pelayanan dengan luar biasa. Bahkan seorang Rasul Yohanes, dia punya dua murid. Punya dua murid. Ignatius, Polikarpus, ya. Beda tempat, beda lokasi, ya enggak masalah. Ya, enggak masalah. Satu jadi uskup di Smyrna, satu jadi uskup di Antioquia. Ya, Polikarpus dari Smyrna, Ignatius dari Antioquia. Ya, enggak apa-apa, sama-sama akhirnya menjadi salah satu dari 5 pusat kekristenan di gereja mula-mula. Ya. Satu guru, beda murid, misah. Ya. Dan sama-sama tahu ini kita membangun kerajaan Allah. Kerjakan bagian masing-masing di tempat masing-masing. Maka kita harus punya mindset seperti ini. Kita melihat lebih luas kepada kerajaan Allah. Kepada kerajaan Allah. Beda merek, beda denominasi, enggak apa-apa. Selama itu untuk satu tujuan, ya, nama Tuhan yang dimuliakan. Bahkan Rasul Paulus juga di dalam suratnya juga bilang gitu. Ada orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang tidak murni, enggak apa-apa. Dia bilang, yang penting Kristus diberitakan, ya. Perkara nanti penghakiman Tuhan yang menghakimi. Tuhan yang akan menjadi hakim yang adil bagi siapapun juga.
baik yang punya motivasi murni maupun yang motivasinya tidak murni. Maka apapun profesi kita kerjakan dengan setia, ya. Dan menjadi pelajaran penting bahwa tidak semua rekan pelayanan harus selalu bersama sepanjang jalan. Orang bisa berpisah secara operasional, tetapi tetap setia pada tujuan yang sama. Memberitakan Injil Kristus, hidup kudus, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Maka apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Tetaplah setia kepada Tuhan di setiap fase hidup kita. Dimanapun, di rumah, di pekerjaan, di dalam usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, keputusan-keputusan penting di dalam hidup. Tetap setia, ya, tetap setia. Jangan terikat pada apapun selain kepada kebenaran Allah secara absolut. Jadikan setiap hal sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah. Keluarga saya untuk mengabdi kepada Tuhan. Usaha saya mengabdi kepada Tuhan. Bukan berarti keuntungan perusahaan untuk gereja semua, bukan. Ya, jangan salah paham. Jangan salah paham. Apapun bidang kita, termasuk kita mahasiswa, kita siswa, itu juga harus untuk memuliakan Tuhan. Dengan profesi kita masing-masing. Hormati perbedaan, panggilan, pelayanan. Orang yang berjalan di jalur yang berbeda bukan lawan, melainkan rekan seiman dengan tujuan yang sama. Karena itu kita tetap teguh pada tujuan kekal. Hidup kudus, memuliakan Kristus, dan hidup berbuah bagi kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki cakrawala, perspektif, pola pikir yang lebih luas, yang tidak dikungkung oleh organisasi. Ya, kita melihat kerajaan Allah di segala abad dan di segala tempat, kayak pengantar pengakuan iman rasuli. Ya, kita memainkan peranan kita masing-masing, termasuk di gereja ini. Moto gereja kita semua melayani semua. Diharapkan semua terlibat, tapi nggak semua juga kebagian. Ya, nggak semua kebagian. Tapi kalau kita punya perspektif yang benar, maka kita tidak membeda-bedakan orang. Ya, kadang orang merasa yang paling dihargai Tuhan itu yang di mimbar. Ya, yang di pinggir itu berkatnya sampingan juga. Ya, enggak gitu juga. Ya, ada banyak pengkhotbah bisa celaka. Ya, kalau dia tidak hidup takut akan Tuhan. Maka penghakimannya bukan soal posisi, tetapi apakah kita di dalam profesi kita masing-masing hidup sungguh-sungguh, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Mari kita introspeksi diri supaya di tahun ini kita boleh sungguh-sungguh lebih lagi memperbaiki kehidupan kita agar Tuhan berkenan memakai kita di dalam profesi kita masing-masing, di dalam tugas pelayanan kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa.